Karena seperti kata Bung Hatta, impian kita adalah impian Indonesia, dan impian Indonesia adalah impian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, Simpul Kehidupan di sini. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami ingin berbicara tentang impian. Impian yang kita miliki, impian yang kita kejar, dan impian yang kita wujudkan. Kami yakin kita semua memiliki impian yang ingin kita capai dalam hidup. Impian itu bisa berupa karir, keluarga, pendidikan, kesehatan, atau apapun yang menjadi tujuan kita. Tapi apakah kita sudah berusaha keras untuk mewujudkan impian kita? Apakah kita sudah berpeluh impian seperti yang dilakukan oleh negara kita dalam perjuangan kemerdekaan? Ya, negara kita, Indonesia, adalah contoh nyata dari sebuah bangsa yang berpeluh impian. Bangsa yang tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, dan tidak pernah berhenti berjuang untuk mencapai impian kemerdekaan. Kita tentu tahu bagaimana para pahlawan kita mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara kita. Kita tentu tahu bagaimana para pendiri bangsa kita berjuang dengan gigih demi menyusun dasar-dasar negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tentu tahu bagaimana rakyat Indonesia bersatu padu demi menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Itulah semangat langkah negara, semangat yang harus kita tiru dan contoh dalam mengejar impian kita. Semangat yang tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah, dan tidak kenal putus asa. Semangat yang selalu optimis, selalu percaya diri, dan selalu berani mengambil resiko. Semangat yang selalu berinovasi, selalu berkreativitas, dan selalu beradaptasi. Semangat yang selalu berkolaborasi, selalu bersinergi, dan selalu bersolidaritas. Sekarang, bagaimana cara kita mengikuti semangat langkah negara dalam berpeluh impian? Kami akan memberikan beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menetapkan impian yang jelas dan spesifik. Impian yang jelas dan spesifik akan memberikan kita arah dan tujuan yang pasti. Impian yang jelas dan spesifik juga akan memudahkan kita untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan kita. Contohnya, jika kita bermimpi menjadi seorang dokter, maka kita harus menentukan bidang spesialisasi, tempat praktik, dan target pasien yang ingin kita layani. Yang kedua, membuat rencana aksi yang realistis dan terukur. Rencana aksi yang realistis dan terukur akan memberikan kita langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai impian kita. Rencana aksi yang realistis dan terukur juga akan memberikan kita batasan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian kita. Salah satu contohnya, jika kita ingin menjadi dokter, maka kita harus membuat rencana pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang sesuai dengan standar profesi. Yang ketiga, melaksanakan rencana aksi dengan disiplin dan konsisten. Pelaksanaan rencana aksi dengan disiplin dan konsisten akan memberikan kita hasil yang optimal dan efektif. Pelaksanaan rencana aksi yang disiplin dan konsisten juga akan memberikan kita kebiasaan dan rutinitas yang mendukung pencapaian kita. Contohnya lagi, kita jadi dokter lagi, maka kita harus belajar dengan rajin, mengikuti praktikum dengan serius, dan mengikuti ujian yang teliti. Yang keempat, mengevaluasi rencana aksi dengan objektif dan kritis. Evaluasi rencana aksi dan objektif serta kritis akan memberikan kita umpan balik dan masukan yang berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan. Evaluasi rencana aksi dengan objektif serta kritis juga akan memberikan kita kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan. Contohnya, jika kita ingin jadi dokter lagi, maka kita harus menerima kritik dan saran dari dosen, mentor, serta jajaran-jajaran yang terbuka.
Dan yang kelima, merayakan pencapaian impian dengan bersyukur dan berbagi. Perayaan pencapaian impian dengan bersyukur dan berbagi akan memberikan kita kepuasan dan kebahagiaan yang luar biasa. Perayaan pencapaian impian dengan bersyukur dan berbagi akan memberikan kita kepuasan dan kebahagiaan yang luar biasa. Perayaan pencapaian impian dengan bersyukur dan berbagi juga akan memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk terus berkembang serta berkontribusi. Contohnya, jika kita sudah menjadi dokter, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan semua pihak yang telah membantu kita. Kita juga harus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi keterampilan kita dengan orang lain, khususnya untuk generasi muda. Itulah 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk berpeluh impian, mengikuti semangat langkah negara. Dan dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita tidak hanya bisa mencapai impian kita sendiri, tetapi juga membantu negara mencapai impian bersama. Karena seperti kata Bung Hatta, impian kita adalah impian Indonesia, dan impian Indonesia adalah impian kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.